Oh enggak sih Bu, saya lagi nggak sibuk. Gimana Bu? Jadi mohon maaf ya Bu Tika ya, ini mengganggu waktunya sebentar. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang sudah saya sampaikan kepada Bu Tika yang kemarin ya Bu ya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Jadi tujuan supervisi akademik ini nantinya untuk membantu Ibu Tika dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu ya, khususnya ya. Kemudian kita nanti akan mengobrol santai saja Ibu ya, jadi dari kegiatan ini nanti kita akan melihat nih sejauh mana kesiapan Ibu Tika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira obrolan kita nanti, yang bisa kita harapkan dari obrolan nanti apa ini kira-kira Bu Tika? Oh ya, harapan saya ya Bu ya dari kegiatan ini saya dapat mengembangkan kompetensi saya gitu selaku guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran Bu. Oke, baik. Semoga nanti saya dapat membantu Ibu Tika ya. Jadi kalau boleh saya tahu, besok akan kira-kira Ibu kan ada jam ya, materi apa yang mau Ibu sampaikan di kelas? Oke, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi Bu. Materi tentang Fungsi ya. Oke. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa nih kira-kira? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada materi fungsi itu adalah siswa dapat membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Terus selanjutnya siswa dapat menyatakan fungsi ke dalam beberapa bentuk, baik itu bentuk diagram panah, relasi gitu. Dari percakapan yang sudah kita sampaikan tadi terkait tujuan pembelajaran Ibu Tika ya, media pembelajaran apa yang masih atau akan Ibu buat nanti, kira-kira apa? Nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan membagikan LKPD Bu kepada siswa, karena siswa secara berkelompok ya Bu ya pembelajarannya. Nah, tapi LKPD-nya itu saya buat berbeda-beda Bu. Jadi nanti produknya juga akhirnya juga berbeda-beda gitu, karena saya sesuaikan dengan apa ya minat siswanya gitu Bu. Ada yang lebih senangnya dia kayak bongkar pasang kayak gitu, jadi medianya nanti akan berbeda-beda seperti itu. Oke. Untuk menyelesaikan media pembelajaran ini ya ketika ya biasanya itu bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Kira-kira kalau mengerjakan itu apa sendiri atau mengharapkan bantuan dari yang lain, kira-kira siapa Bu? Kalau selama ini sih saya untuk media saya coba untuk membuat sendiri ya Bu ya, dengan modifikasi mencontoh dari yang ada di media ya, yang ada di platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi kemungkinan dibuat sendiri ya Bu ya. Iya betul. Apabila Ibu butuh bantuan, saya siap membantu Bu Tika nanti. Oh iya siap Bu. Terima kasih. Nah Ibu, selanjutnya pertanyaan saya nih, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Jadi ada kompetensinya ya Bu ya, tentunya dalam pembelajaran matematika Ibu di kelas. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan apa ya, intelektual dan kemampuan sosial siswanya Bu gitu. Kemampuan intelektual bagaimana pengetahuan mereka tentang materi fungsi itu sendiri, terus keterampilan sosialnya bagaimana mereka berdiskusi gitu, keterampilan berelasi mereka gitu. Berelasi, berdiskusi. Oke, baik sekali. Dari penjelasan Ibu kita tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional ya Bu ya, tentunya dari segi sosial, kemudian dan kepribadian. Nah, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, yang strategi yang saya lakukan ya Bu ya, saya membuat RPP. Ya tentunya RPP-nya saya coba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, dan mencoba menerapkan PSE ya Bu ya, ya sosial emosional gitu. Saya nanti di awal pembelajaran saya terapkan metode stop gitu, jadi mereka nanti berhenti sejenak agar apa namanya pembelajarannya lebih fokus seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Oke, Insya Allah saya bisa membantu Ibu nih nanti ketika ada
bantuan atau yang Ibu Tika memerlukan bantuan saya dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi kita ya Bu ya, nanti insya Allah setelah kegiatan kita ini observasi nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Kemudian rencana pengembangan dari Ibu Tika ini untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya besok ya Bu ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi, karena saya lihat waktunya dan kesepakatan kita minggu lalu bahwa di hari Rabu ada pelajaran matematika. Oke, baik Bu Tika, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ani. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Friska untuk dipimpin berdoa. Duduk siap, berdoa dimulai. Kehadiran terlebih dahulu, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Coba sekretarisnya sebutkan. Iqbal, terus siapa lagi nak? Randy, Iqbal, Randy, Rifki, Rifki, dan Rehan. terus Rehan. Ini kenapa ini? Cukup banyak yang nggak masuk hari ini, gimana? Kenapa? Oh, lagi futsal ya. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang masih berjuang ya untuk futsal bisa memberikan hasil yang terbaik untuk sekolah kita ya. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi ya. Oke. Apa sih manfaat kita mempelajari materi relasi dan fungsi? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang fungsi ini? Bisa dilihat di gambar di depan. Ada gambar apa ini? Ada gambar orang menabung. Ada gambar apa lagi? Mengkalkulasi. Ada gambar tempat parkir ya biasanya. Nah, kalau kita ke mall-mall itu ke parkiran ada tarifnya ya kalau parkir ya. 1 jam pertama misalkan 3.000 untuk motor, 1 jam berikutnya Rp1.000. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari fungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalian masih ingat nggak materi sebelumnya tentang relasi? Masih ingat apa itu relasi? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Ya, coba silahkan Gisel, apa itu relasi? Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan antara dua himpunan. Oke, betul sekali ya. Hubungan yang mengaitkan antara dua himpunan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Gisel. Oke, selanjutnya kemarin kita ya Aldo. Dengan diagram panah, betul? Betul. Oke, selanjutnya kita kasih tepuk tangan untuk Aldo. Cara menyajikan fungsi yang kedua yakni dengan cara apa ya? Siapa yang bisa bantu? Ayo. Coba Sinta. Dengan koordinat kartesius. Betul apa yang dikatakan Sinta tadi? Betul. Oke, cara yang ketiga apa? Ya, coba Niko. Apa nak? Dengan himpunan pasangan berurutan ya. Ya, betul sekali, ada 3 cara untuk menyajikan fungsi. Yuk kita tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kita dapat mendefinisikan fungsi yang pertama, selanjutnya dapat menentukan domain, kodomain dan rank dari suatu fungsi dan dapat membedakan antara mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Oke, sebelum masuk ke materi kita ya, coba Ibu tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya hari ini? Happy nggak hari ini? Happy. Oke, masih happy ya? Oke, masih semangat hari ini?
Masih semangat, alhamdulillah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, kami siap belajar. Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya, siap? Siap, oke. Agar kegiatan hari ini dapat berlangsung lebih fokus ya, kita akan menggunakan teknik stop. Jadi kita berhenti dulu dari segala aktivitas, kita silahkan letakkan alat tulisnya, letakkan bukunya di atas meja, ambil posisi duduk yang nyaman, ya, letakkan tangannya di atas paha, ya, silahkan pejamkan mata, kita akan mengatur nafas terlebih dahulu, ya, oke, pejamkan matanya, ya, kita tarik nafas secara perlahan, lalu hembuskan. 3 penilaian ya. Yang pertama yakni penilaian sikap, di mana ibu akan mengobservasi kalian pada saat diskusi kelompok. Selanjutnya penilaian pengetahuan dan keterampilan, ini akan ibu lakukan pada tes tertulis di akhir pembelajaran ya. Jadi diharapkan kalian dapat fokus mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita mulai di sini. Kita lihat ada gambar apa di sini? Yang pertama ini gambar apa? Ada gambar anak dan ayahnya ya. Bahagia sekali anaknya ya, lagi bermain sama ayahnya. Terus ada gambar apa lagi nih? Cipung. Oh iya, gambar cipung. Cipungnya lagi ngapain ya? Lagi lihat ini ada nama-nama bulan. Nah, cipung lagi ngeliatin nama-nama bulan. Bulan apa nih aku lahirnya katanya. Nah, apakah setiap anak itu pasti punya ayah kandung? Punya. Apakah setiap anak pasti punya bulan lahir? Punya. Semua di sini punya bulan lahir? Punya. Nah, kalau sekarang yang ini. Apakah ada yang suka cilok? Siapa yang suka cilok? Oke. Ada yang suka bakso? Ada yang suka somai? Mie, siapa nih? Oh, semangat sekali ya pada saat mie. Ketahui apa sih yang ibu sebutkan tadi kaitannya dengan fungsi dengan cara mengerjakan LKPD yang sudah ibu buat. Nah, jadi nanti ibu akan bagikan LKPD ini ke dalam kelompok-kelompoknya ya. Nah, sebelum ibu bagikan, ibu tanya dulu nih, apakah kelompoknya sudah terbentuk sesuai dengan yang ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Sudah ya? Sudah sesuai ya? Oke, nah nanti kalian akan ibu bagikan LKPD, tetapi LKPD-nya mungkin isinya berbeda dan medianya juga berbeda ya. Ini sudah ibu sesuaikan dengan minat dan gaya belajar kalian masing-masing ya, sehingga jadi nantinya jangan kok beda-beda bu, kok dia gitu bu. Nah, jangan begitu lagi ya, karena ini sudah disesuaikan dengan minat kalian masing-masing. Nah, nanti kalian baca langkah yang ada di dalam LKPD ini ya, kalian ikuti langkahnya. Jika ada pertanyaan silakan dijawab ya. Jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke ibu. Kelompoknya Fahri, ini untuk kelompoknya Gisel ya. Oke. Selanjutnya untuk kelompoknya siapa lagi nih? Kelompoknya Naila. Oke. Dan yang terakhir kelompoknya Gilang ya. Oke. Nah, oke. Sekarang silahkan dibuka dulu LKPD-nya, dilihat ya. Pertama-tama tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok apa nih? Misalkan saya mau kelompoknya namanya kelompok Power Ranger, boleh. Nama kelompoknya silahkan dibuat sendiri. Lalu dituliskan nama anggota kelompoknya. Ya, tulis nama anggota kelompoknya di halaman paling depan. Ya, silahkan ditulis. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Lalu dibaca langkah-langkah selanjutnya ya. Jangan lupa kalau ada yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan ke ibu ya, boleh tunjuk tangan untuk bertanya. Ibu bagikan, nah kalian tugasnya nanti pilih karakternya nih, aku karakternya apa nih. Nah, dikasih nama karakternya, lalu ditempelkan pada LKPD-nya. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya ya.
Iya, di karakternya ditulis, lalu ditempelkan. Baru nanti apa langkah selanjutnya? Tentukan nama ayah kandung, ditulis di sini ya. Oke, coba ditulis dulu. Ya, gimana? Di sini ya, ditulis di sini. Betul. Nanti di sini ya. Oke. Ini kan sudah Ibu buatkan untuk diagramnya nanti. Nah, kalian tinggal menuliskan nih apa perintahnya. Yang pertama, data dulu. Anggota kelompoknya tulis dulu di sini. Yo, dibuka dulu. Nah, coba dibaca. Kumpulkan data kelompokmu dan tulis dalam tabel berikut. Yo, ditulis dulu. Terus nanti langkah selanjutnya dibaca lagi ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, tentukan nama kelompoknya, mau kelompok apa? Ultraman, nggak apa-apa, Ultraman. Iya. Apa aja ya? Ultraman kan juga keren. Ya. Selanjutnya, nih coba dibaca langkahnya. Coba baca dulu. Nih, baca dulu bersama-sama. Coba lemnya. Oke, terus apa selanjutnya? Selanjutnya suruh apa itu? Buat diagram panah. Nah, pada karton yang sudah disediakan. Nah, ini di sini. Iya, buat di sini. Ayo, ditulis di sini. Ada yang nulis di sini. Ditulis, Nak. Ditulis. Tulis namanya, iya. Inisial nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Nak. Boleh. Yo, ditulis, nanti dibuat diagramnya ya. Ini gimana? Sudah sampai mana? Oh, masih nulis-nulis. Oke, nanti langsung kalau sudah selesai nanti langsung dicoba ya di sini ya. Bisa kalian ganti-ganti, kalian gerakan ya, bisa diganti-ganti. Nah, jangan lupa ini panahnya untuk menentukan diagram. Agak besar nulisnya nggak apa-apa, Nak. Ini kan besar nih. Di sini nulisnya. Nah, ini untuk nama muridnya. Nama murid ya, betul. Mau diganti. Oh, ganti aja ganti. Jangan ganti. Udah biarin. Lihat tulis nama papanya. Mantap. Ya, boleh. Yang mau maju duluan? Ya, boleh. Kelompoknya Azam dulu. Oke, silahkan maju ke depan. Yang lain silahkan diperhatikan temannya yang sedang presentasi ya. Oke, silahkan Azam. Iya, dibawa, Nak. Bawa catatan juga boleh, LKPD-nya dibawa juga boleh. Ya, LKPD-nya dibawa boleh. Ya. Yo, perkenalkan dulu. Yo, siapa yang mau ngomong duluan? Boleh. Sini, majuan sini. Majuan, Nak. Agak maju dikit. Ya, maju dikit. Ya, biar kawan-kawannya lihat. Sini. Maju, maju, maju. Ya, biar kawan-kawannya lihat. Ya, silakan. Yo, kelompok yang lain. Oke, geser ke sini, agak geser. Ya, geser lagi. Nah, oke. Yo, yang lain perhatikan ya kelompoknya. Rafael akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Rafael. Kelompok Ultraman mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, silahkan. Dari hasil diskusi kami, tiada anak yang memiliki dua ayah kandung. Oke, dari hasil diskusinya tadi nggak ada anak yang hubungan ke ayahnya, ada dua ayah kandungnya. Terus apa lagi? Dan selanjutnya bisa Gilang atau Wildan? Oke, ada anak yang menyukai makanan yang lebih dari satu. Terus selanjutnya Oke, suka mata pelajaran yang berbeda. Oke, lebih dari satu. Terus apa lagi? Sudah? Dari hasil diskusi kami,
tidak ada anak yang memiliki 2 bulan lahir. Oke, 1 anak nggak ada yang lahir di 2 bulan yang sama. Oke, selanjutnya setelah kalian diskusi tadi, kalian dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Apa tadi fungsi? Setelah kalian diskusikan tadi, hasilnya apa? Iya, coba yang agak keras Wildan, suaranya nggak kedengeran. Oke. Hubungan yang menghubungkan anggota himpunan dengan tepat satu anggota yang lain. Oke, jadi kesimpulannya menurut kelompoknya Gilang tadi adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Yang mana yang fungsi dari gambar ini tadi? Yang mana yang fungsi? Anak dan ayah. Anak dan ayah kandung. Ada lagi yang lain yang fungsi? Anak dan bulan lahir. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rafael. Oke, boleh perwakilan 2 orang silahkan menempelkan hasil. Silahkan perhatikan nih. Ditusuk. Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Sebelum presentasi dimulai, Cakep. ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Wacana. Wanita cantik mempesona. Ya, silahkan. Ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di antaranya adalah dari hasil diskusi kami bahwa tidak ada anak yang memiliki ayah kandung lebih Yang lain diperhatikan. Ini juga disebut dengan fungsi. Oke, selanjutnya. Dari hasil diskusi kami tidak ada anak yang memiliki 2 bulan lahir. Maka ini disebut dengan fungsi. Oke, betul. Selanjutnya. Dari hasil diskusi kami ternyata ada anak yang memiliki 2 makanan favorit. Oke. Lanjut. Jadi ini tidak disebut sebagai fungsi. Oke, jadi yang hubungan antara anak dan apa tadi? Makanan favorit bukan fungsi. Ya, selanjutnya. Dari hasil diskusi kami bisa disimpulkan bahwa ada anak yang memiliki lebih dari 1 pelajaran favorit. Oke, jadi fungsi atau bukan yang keempat? Bukan fungsi. Oke, sudah? Jadi kesimpulannya apa? Kalian sudah menyimpulkan fungsi. Oke, apa sih itu fungsi? Fungsi adalah aturan yang menghubungkan satu himpunan ke satu himpunan lainnya. Aturan yang menghubungkan satu himpunan ke tepat ke satu himpunan yang lainnya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih kelompoknya Gisel. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Gisel. Oke, boleh hasil karyanya dipajang. Oh, cari tempat kosong, nak. Boleh di situ, dipajang di situ hasil karya. Ayo, nggak kelihatan mukanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditempel. Tadi itunya mana, nak? Oke, sudah. Udah. Setiap anak mempunyai 1 bulan lahir yang dinamakan fungsi. Oke, yang kedua fungsi. Yang ketiga, Ternyata ada anak yang punya makanan favorit lebih dari 1. oke, bukan fungsi. Ternyata setiap anak ada yang menyukai lebih dari 1 pelajaran. Oke, jadi fungsi atau bukan? Fungsi. Bukan fungsi. Oke, bukan fungsi. Ya, jadi kesimpulannya apa itu fungsi? Fungsi adalah satu hubungan antara satu himpunan tepat satu anggota yang lain. Oke, hubungan antara satu himpunan ke tepat satu anggota yang lain. Benar? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Naila dan kawan-kawan. Ya, boleh Naila dan kawan-kawan menempelkan hasil diskusinya 2 orang saja. Yang lain boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, ditaruh di situ nggak apa-apa. Ya, ini ada lakbannya, boleh digunakan. Oke, baik. Kita tadi sudah
melakukan kegiatan diskusi ya. Kegiatan diskusi kita sudah terlaksana dengan baik. Dari hasil diskusi kita tadi ya, setelah diskusi kalian tadi, ternyata nih semuanya itu mengatakan bahwa fungsi itu aturan yang menghubungkan. Kita akan, tadi sudah kita simpulkan ya, bahwa ciri-ciri fungsi dia harus punya pasangan semua. Fungsi, dikatakan fungsi kalau apa? Kalau himpunan itu yang pertama adalah nggak jomblo, berarti punya pasangan, dan nggak selingkuh, berarti pasangannya cuma satu. Kalau dia nggak jomblo, nggak selingkuh, berarti dia fungsi. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, Ibu akan bagikan latihan soal ya. Silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Ini Ibu bagikan ke masing-masing individu, dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok ya. Satu orang kerjakan satu. Ibu bagi masing-masing satu orang satu ya. Isinya pakai jawaban yang ini ya? Iya, 3. Oke, ya silahkan jangan diskusi lagi, kerjakannya masing-masing. Kerjakannya masing-masing ya. Diisi, dibaca dulu pertanyaannya. Ya, diisi di baliknya ya. Sudah selesai ya. Oh, masih ada yang belum selesai? Oke, ya. Oke, sudah selesai semua. Oke. Nah, soal yang kalian kerjakan tadi merupakan salah satu penilaian dari aspek pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan refleksi, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, siapa nih yang mau melakukan refleksi? Apa aja sih yang sudah dipelajarin hari ini? Yuk, siapa yang berani untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Ya, silahkan Friska. Ya, berdiri. Hari ini saya belajar tentang fungsi, sehingga saya mengerti mana yang termasuk fungsi dan mana yang bukan fungsi. Ya. Serta saya juga bisa menentukan domian, kodomian, dan rank. Oke, sudah itu saja. Oke, terima kasih Friska. Kasih tepuk tangan untuk Friska. Oke. Nah, tadi kata Friska hari ini sudah belajar tentang fungsi sehingga bisa tahu mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Juga tahu mana yang domain, kodomain, dan rank. Oke. Ada lagi yang mau merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Apa sih hal menarik dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, apa sih hal menariknya? Coba siapa yang berani merefleksi hal menariknya karena bisa ngomong di depan apa gitu. Coba siapa yang berani merefleksi? Coba Ibu minta Gisel. Ya, coba berdiri. Oke, apa sih hal menarik dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Kita banyak mempraktekkan hasil dari presentasi kita yang telah kita diskusikan. Oke, banyak mempraktekkan katanya. Iya, tadi karena Gisel, kelompoknya Gisel itu lebih banyak praktek dia, kayak main puzzle tadi ya. Jadi main pasang, lepas lagi, bongkar pasang, aktivitasnya seperti itu ya. Ya, silahkan diisi masing-masing sebagai bentuk refleksi kalian, refleksi diri sendiri ya, untuk menilai diri kalian sendiri. Nah, Ibu bagikan lembar refleksinya. Silahkan dijawab dengan sejujur-jujurnya.
Oke. Ini refleksi diri. Jadi nggak usah lihat temennya karena ini punya masing-masing ya. Ini diconteng aja Bu ya? Iya, diconteng aja iya atau tidak. Jangan lupa dituliskan namanya. Oh, ini kok belum? Maaf. Dibaca masing-masing ya, direfleksikan. Kenapa? Tema pelajaran kita hari ini apa? Kumpulkan ini semua. Oke, sudah. Nah, alhamdulillah sudah diisi dengan jujur ya ngisinya ya. Iya, sesuai dengan yang kalian rasakan hari ini. Gimana hari ini pembelajarannya? Sudah paham? Asik? Asik, sudah paham belum? Sudah bisa ngebedain mana yang fungsi dan mana bukan fungsi? Sudah bisa. Sudah bisa menentukan mana domain? Bisa? Bisa. Sudah bisa menentukan kodomain? Bisa. Sudah bisa menentukan apa lagi tadi? Rank? Bisa. Oke. Terus bisa memberikan satu contoh fungsi yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Tadi sudah dikerjakan ya di sini ya. Coba Ibu lihat hasilnya salah satu. Oke, sudah bisa. Oke, jadi semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik ya, tentunya dalam keadaan yang tetap happy ya. Walaupun dari awal banyak mikirnya, banyak diskusinya, itulah pembelajaran ya. Supaya apa? Supaya karena dengan belajar kita menyiapkan masa depan kita ya. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Kita akan belajar tentang cara menyajikan fungsi. Nah, kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi ya. Terus belajar tentang cara menyajikan relasi ya. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tentang fungsi. Terus apalagi? Belajar tentang domain, kodomain, dan rank ya. Sudah belajar itu. Nah, untuk kedepannya kita belajar cara menyajikan fungsi. Gunakan handphone dengan smartphone, telepon pintar ya. Harus menggunakannya dengan smart juga, harus bijak menggunakan smartphone ya. Oke, baik. Untuk kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Ani. Lagi apa Bu? Sibuk ya? Enggak nih Bu, lagi kosong. Lagi Kebetulan. kosong. Gimana Bu? Jadi mohon maaf ya Bu Tika mengganggu waktunya sebentar. Ya. Hari ini saya akan melakukan obrolan pasca observasi karena kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Tika ya tentang pembelajaran matematika. Jadi pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Tika terkait observasi kita yang sudah kita lakukan hari Rabu kemarin. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi dilakukan ya, dalam tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Tika mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Kalau nanya perasaan saya ya pastinya agak tegang ya Bu ya. Karena kan berbeda ketika kita mengajar
dengan diawasi gitu, jadi ya agak tegang lah kemarin gitu Bu. Oke, perasaannya tegang ya Bu. Iya. Oke, kemudian alhamdulillah tapi berjalan lancar ya Bu ya, kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang bagus sekali. Jadi bisa Ibu ceritakan kembali nggak nih Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin di dalam kelas ya, dan langkah-langkah serta tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa saja nih? Oke. Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan kemarin yaitu Bu ya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuannya itu kemarin siswa sudah dapat membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi gitu. Mereka juga sudah dapat menentukan mana domain dan kodomain ataupun rank dari suatu fungsi tersebut. Nah, untuk keterampilannya di sini siswa sudah dapat memberikan contoh di kehidupan sehari-hari mereka ya Bu ya, mana sih kegiatan yang termasuk ke dalam fungsi ya, yang termasuk dalam contoh fungsi begitu. Nah, seperti kemarin itu mereka memberikan contoh ketika kita di parkiran Bu, nah itu menerapkan penerapan termasuk contoh dari penerapan fungsi begitu. Nah seperti itu untuk area keterampilannya gitu. Mereka juga bisa menggambarkan fungsi tersebut ke dalam diagram, ke dalam grafik seperti itu Bu. Oke, jadi sudah ini ya Bu ya, areanya sudah dan tahap-tahapnya sudah sangat jelas ya, tergambar ya Bu ya. Insya Allah sudah Bu. Oke, selanjutnya menurut Ibu nih, Bu Tika ya, apa area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik atau belum nih kira-kira? Di area pengembangannya Bu ya, kira-kira sudah berhasil nih atau belum? Menurut saya Bu ya, ya masih sudah cukup berhasil lah Bu ya. Ya, cuman dan namanya tadi kalau di kelas itu masih ada beberapa kendala juga gitu ya. Mungkin ada anak yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut gitu, walaupun sudah dibeda-bedakan media pembelajarannya gitu, angka PD-nya sesuai dengan minat mereka, tapi masih ada juga siswa yang kurang aktif begitu. Betul sekali, kalau masalah kurang aktif memang pasti ada ya saja ya Bu ya. Ya. Selanjutnya masalah seperti itu memang lazim sih ya Bu ya dialami oleh guru ya, atau mungkin saya juga ketika mengajar di kelas. Jadi apa yang akan Ibu Tika lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Yang akan saya lakukan mungkin pendekatan secara personal ke siswa yang kurang aktif tersebut ya Bu ya, karena secara pembelajaran juga sudah saya bedakan gitu ya, medianya sudah berbeda gitu, produknya sudah berbeda juga sesuai dengan minat mereka, tapi masih ada yang kurang aktif, mungkin ada masalah di rumah atau bagaimana gitu. Iya. Berarti itu adalah rencana Bu Tika ya untuk kegiatan pembelajaran di kedepannya nanti ya Bu ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar. Tadi sudah disampaikan Bu Tika bahwa ya sebagai perdomaan dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman mungkin ya Bu ya. Oke, selanjutnya kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Ya secepatnya sih ya Bu ya, karena akan saya laksanakan karena juga berkaitan juga dengan kepentingan dari murid itu sendiri gitu kan. Kalau mereka tidak memahami materi pembelajaran juga akan menjadi kendala untuk mereka. Baik Bu, semoga perubahan dan perbaikan yang nanti Ibu lakukan di kelas ini nantinya dapat segera mungkin ya Bu ya, dapat terlaksana dan permasalahan yang Ibu alami di kelas ketika melakukan proses pembelajaran itu dapat teratasi. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu, seharusnya sudah makan istirahat ya Bu ya. Terima kasih banyak. Baik,